you know the words you tell me, love me till the day I gotta convince myself I don't want it, even though I think. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tika Ducayani dari kelas 12 AKL 3. Di video kali ini saya akan mempresentasikan mengenai bisnis plan keripik totok dengan nama usaha Kedai Renyah. Oke, langsung saja. Berikut ini adalah presentasinya. Presentasi bisnis plan keripik totok oleh Tika Ducayani. Submateri yang akan dijelaskan pada presentasi kali ini ada 6 poin, yaitu bab pertama pendahuluan, bab kedua profil usaha, bab ketiga aspek pemasaran, bab keempat teknis dan teknologi, bab kelima aspek keuangan, dan yang terakhir adalah penutup. Bab 1, profil usaha. Profil usaha ada 4 poin, yaitu latar belakang, perumusan masalah, visi misi, dan tujuan usaha. Latar belakang dari usaha ini adalah menciptakan inovasi makanan ringan yang kekinian dan digemari banyak kaum milenial. Selain itu, juga mengangkat nilai ekonomis kerang totok agar setara dengan kerang-kerang yang lainnya. Lalu rumusan masalah adalah bagaimana evaluasi mutu dari keripik totok tersebut. Yang kedua, bagaimana respon pasar atau masyarakat terhadap produk baru ini. Yang ketiga, visi dan misi. Visinya adalah menjadikan keripik totok menjadi makanan khas yang diminati banyak orang. Dan misinya adalah melakukan pemasaran melalui media online maupun offline. Yang kedua, mempelopori jajanan yang sehat. Dan yang terakhir adalah menciptakan jajanan yang sehat, terjangkau, dan layak konsumsi. Tujuan usaha. Tujuan usahanya yang pertama adalah menyetarakan nilai ekonomis kerang totok di pasaran. Yang kedua, memperoleh keuntungan atau laba. Yang ketiga, mengembangkan ekonomi masyarakat sekitar wilayah hutan bayau. Yang keempat, membuka peluang usaha. Yang kelima, sebagai aktualisasi atau pembelajaran nyata dari ilmu ekonomi bisnis yang dipelajari. Bab yang kedua, profil usaha. Profil usaha yaitu terdiri dari 4 poin. Yang pertama adalah nama usaha, yaitu Kedai Renyah. Jenis usaha ini bergerak di bidang manufaktur, bidang kuliner. Lalu lokasi usaha offline-nya yaitu berada di Jalan Wisata Bayau, RT 4 RW 11, Kelurahan Tritikulon, Kecamatan Cilacap Utara, Kabupaten Cilacap. Letaknya tidak jauh dari wisata hutan Bayau. Lalu, lokasi online-nya yaitu ada di WhatsApp, Instagram, Facebook, dan aplikasi jasa seperti Gojek, Grab, dan lain-lain. Dan struktur organisasinya yaitu pemilik, produksi, dan karyawan. Bab ketiga, aspek pasar dan pemasaran. Aspek pasar dan pemasaran terdiri dari 2 subbab materi, yaitu bauran pemasaran dan analisis SWOT. Bauran pemasaran terdapat 4 poin juga, yaitu produk. Artinya, penulis ataupun wirausaha berusaha menciptakan produk dengan standar kualitas yang baik, dari proses pengumpulan bahan baku sampai finishing pemasaran. Lalu yang kedua adalah price atau harga. Harga yang ditawarkan untuk satu kemasan atau satu piece keripik totok ini cukup terjangkau, yaitu Rp15.000 dengan berat 500 gram. Dan pembeli dapat memilih 4 varian rasa yang sesuai selera, yaitu original gurih, keju,
barbecue, dan balado. Lalu adalah place. Tidak dapat dipungkiri, pemilihan tempat adalah salah satu kunci keberhasilan menjalankan usaha. Oleh karena itu, pemilihan tempat harus sangat dipertimbangkan. Dalam usaha ini, pemilihan tempat sudah sangat strategis karena dekat dengan objek wisata hutan bayau. Lalu, promotion. Promotion yang dilakukan, yang pertama yaitu dengan menawarkan produk titik totok ke sekitar tempat usaha. Dengan menawarkan dan diimbangi dengan pemasaran melalui online. Lalu, analisis SWOT. Yang pertama adalah strength atau kekuatan. Kekuatan dari keripik totok ini adalah bahan dasar yang segar dan yang didapat langsung oleh para nelayan di sekitar wisata hutan bayau. Lalu, keripik ini juga non bahan pengawet sehingga sehat untuk segala usia. Dan kemasan yang ditawarkan berkualitas dan aman dari segala ancaman virus ataupun bakteri. Yang kedua adalah weakness atau kelemahan. Kelemahan produk ini adalah produk ini terbilang cukup baru, sehingga pasar belum mudah untuk menerima inovasi-inovasi terbaru. Opportunity atau peluang, yaitu usaha ini memiliki peluang yang cukup besar untuk berkembang dan bersaing dengan produk-produk yang lainnya. Threatness atau ancaman. Ancamannya adalah produk ini akan lambat laun mendapat saingan baik persaingan sehat maupun persaingan tidak sehat. Bab yang keempat adalah aspek teknis dan teknologi. Aspek teknis dan teknologi terdiri dari bahan baku, cara memperoleh bahan baku, peralatan, dan prosedur serta penentuan lokasi. Yang pertama, bahan baku utamanya yaitu kerang totok, tepung terigu, bumbu seperti bawang putih, garam, merica, dan penyedap rasa. Kemudian cara memperoleh bahan baku yaitu bahan dasarnya diperoleh dari nelayan setempat. Adapun bahan-bahan lainnya diperoleh dari warung ataupun toko-toko terdekat. Lalu peralatan-peralatan pokoknya adalah panci, wajan, kompor, blender, alat pres, alat pengering minyak, dan lain-lain. Prosedur atau langkah kerjanya yaitu yang pertama, siapkan alat dan bahan, kemudian rebus totok hingga cangkang terbuka. Lalu, jemur totok hingga kering di bawah terik matahari ataupun di oven. Lalu yang ketiga, campurkan bumbu-bumbu pada baskom dan aduk hingga merata. Kemudian, totok yang sudah kering dicampurkan ke adonan. Yang keempat yaitu goreng adonan hingga matang. Sedangkan untuk penentuan lokasi usaha yaitu berada di wilayah strategis yang dekat dengan objek wisata hutan bayau. Bab kelima, aspek keuangan. Aspek keuangan itu aspek yang pertama adalah biaya produksi. Dari biaya produksi ini kita dapat menentukan harga jual, laba bruto, biaya overhead pabrik, dan laba bersih. Dan kesimpulan dari presentasi ini adalah usaha keripik totok ini merupakan salah satu peluang usaha yang menjanjikan. Dilihat dari berbagai aspeknya, usaha ini dapat berkembang dan membuka lapangan pekerjaan. Dengan standar kualitas yang baik dan relevan dengan perkembangan zaman, akan memudahkan usaha ini diterima oleh masyarakat. Oke, berikut ini adalah rincian mengenai aspek keuangan. Nah, berikut ini adalah keterangan lebih lanjut dari aspek keuangan. Biaya produksi yaitu diperoleh dari biaya bahan baku seluruhnya yang berjumlah 237.500, kemudian biaya alat sebesar 1.602.500, biaya operasional lainnya sebesar 2 juta,
315.000. Jadi di total biaya produksinya adalah Rp4.155.000. Lalu untuk mencari harga pokok, yaitu biaya produksi dibagi dengan jumlah produksi yang dihasilkan, yaitu 25 bungkus. Dan hasilnya adalah per bungkusnya yaitu 9.500. Lalu untuk mencari laba yaitu 30% dari biaya produksi sebesar 2.850. Untuk mencari harga jual yaitu harga pokok produksi ditambah laba yang diinginkan, yaitu 9.500 ditambah 2.850 sebesar jumlahnya yaitu 12.350, lalu dibulatkan menjadi 15.000 per bungkus agar memudahkan untuk melakukan pemasaran. Lalu untuk menghitung keuntungan per hari yaitu 25 bungkus dikali 15.000 sama dengan 375.000. Lalu keuntungan per hari kotor ini dikurangi dengan biaya produksi. Jadi keuntungan bersih per hari yaitu 137.500. Lalu total pendapatan selama 1 bulan yaitu keuntungan bersih per hari dikalikan 30 hari. Jadi sebesar Rp11.250.000. Dan untuk mencari biaya operasional, yang pertama di sini adalah biaya gaji karyawan sebesar Rp2 juta, biaya listrik dan air sebesar Rp250.000, modal produksi sebesar Rp7.125.000. Modal produksi diperoleh dari biaya produksi dikali 30. Jadi total biaya operasional adalah Rp9.375.000. Dan untuk mendapatkan laba bersih per bulan yaitu pendapatan per bulan Rp11.250.000 dikurangi operasional bulanan sebesar Rp9.375.000. Jadi laba bersih per bulan adalah Rp1.875.000. Sekian video presentasi dari saya. Bila ada tutur kata yang kurang berkenan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.